Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak, kembali lagi kita belajar tematik bersama Bu Nanda. Baiklah, kali ini kita akan belajar tema 8, yaitu tentang lingkungan sahabat kita. Sebelum kita memulai pelajaran, Bu Nanda akan mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan di pandemi ini dengan menjaga 3M. Apa 3M? Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, kali ini Bu Nanda akan menjelaskan pembelajaran pada subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Disimak dengan baik ya, apa saja yang Bu Nanda sampaikan kali ini. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang manusia dan lingkungan. Bu Nanda menampilkan dua buah gambar di situ. Ada gambar kondisi lingkungan ya. Nah, Bu Nanda akan mengajak anak-anak sekalian untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan yang ada pada gambar. Pada gambar tersebut, kira-kira fakta apa saja yang dapat ditunjukkan? Ya, jadi gambar di atas menunjukkan lingkungan yang indah berupa area pesawahan yang subur. Gambar di bawahnya menunjuk anak-anak usia SD sedang menanam bibit tanaman. Kemudian, kira-kira Bu Nanda akan bertanya, lingkungan tersebut berguna bagi manusia atau tidak? Ya, berguna ya. Lingkungan itu berguna bagi manusia. Karena apa? Karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Keuntungan apa yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi. Dan sebaliknya, jika manusia tidak menjaga lingkungan, maka tidak akan mendapatkan keuntungan, yang ada akan mendapatkan kerugian. Apa kerugiannya? Bisa saja akan terkena bencana alam ya, banjir, kemudian tanah longsor, itu juga karena manusia tidak menjaga lingkungan. Apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan akan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dari bencana bagi manusia yang tadi Bu Nanda sudah jelaskan ya. Nah, kira-kira bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu? Apakah kondisi di lingkungan sekitarmu sesuai dengan harapan kalian? Apa yang kalian harapkan dari lingkungan sekitar? Apakah kalian mengharapkan lingkungan yang kotor atau lingkungan yang bersih? Nah, pasti semuanya ingin memiliki kondisi lingkungan sekitar yang bersih, sehat, dan baik. Selanjutnya, kita buka bersama-sama buku paket halaman 2. Di halaman 2 ada sebuah teks bacaan yang berjudul Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, kalian anak-anak bisa membacanya terlebih dahulu. Ada di halaman 2 dan halaman 3 ya, bacaannya sedikit, kalian boleh baca terlebih dahulu. Setelah kalian baca bacaan tersebut, apa saja peristiwa yang terdapat pada peristiwa tersebut? Kita cari bersama-sama ya. Kemudian setelah itu kita lengkapi gambar peta pikiran yang ada pada gambar di halaman 3 ya. Bu Nanda juga sudah menampilkannya di video ya. Nah, di situ setelah kita baca, kita tahu apa peristiwa yang terjadi. Peristiwa apa yang terjadi? Terjadi
peristiwa warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kemudian, di manakah peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kemudian, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah dataran tinggi itu, air tanah sulit untuk didapatkan. Kalian bisa menuliskan jawaban peta pikiran tersebut ke buku paket kalian masing-masing ya. Air sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Apa fungsi penting air bagi manusia dan kehidupan di bumi? Bu Nanda akan mengajak anak-anak untuk berdiskusi apa saja fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, fungsi air bagi tumbuhan yaitu untuk sebagai tempat hidup, menjadi pelarut zat hara, alat transportasi zat hara, bahan dasar fotosintesis. Kemudian fungsi air bagi hewan untuk minum, produksi susu, tempat hidup, membersihkan tubuh, alat perlindungan, senjata bersembunyi. Kemudian selain itu, fungsi air bagi manusia yaitu untuk keperluan rumah tangga seperti mencuci, kemudian minum, kemudian mandi ya. Lalu bahan utama kegiatan industri. Jadi industri itu juga membutuhkan air anak-anak. Sarana rekreasi dan olahraga. Pertanian dan peternakan dan transportasi. Itu adalah fungsi-fungsi air bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Ingatlah kegiatanmu menggunakan air mulai dari bangun pagi hingga saat ini. Begitu seringnya kita menggunakan air sehari-hari. Dari mana asal air? Bagaimana alam menjaga ketersediaan air? Nah, kali ini Bu Nanda akan menjelaskan proses siklus air. Jadi, apa itu siklus air? Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Ya, Bu Nanda di situ sudah menampilkan sebuah gambar. Di situ adalah gambar siklus air ya. Jadi ada 3 tahapan, yaitu yang tadi Bu Nanda jelaskan, evaporasi atau penguapan, kemudian kondensasi atau pengembunan, dan presipitasi atau pengendapan. Ya, nah Bu Nanda akan memberikan sebuah video tentang siklus air. Kalian simak dengan baik ya. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis.
Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Bagaimana tentang penjelasan video sebelumnya? Apakah sudah jelas tentang proses siklus air? Ya, semoga anak-anak bisa memahami yang sudah dijelaskan tentang siklus air tersebut ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Bunda akan mengajak kalian untuk jalan-jalan pergi ke Kalimantan Barat ya. Jadi kali ini Bunda akan menjelaskan tentang keberagaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Baik, kita akan membahasnya ya. Jadi di sini Bunda sudah menampilkan sebuah rumah. Rumah tersebut disebut rumah betang Ulu Palin ya. Rumah betang Ulu Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah tersebut memiliki keunikan ya. Jadi rumah tersebut uniknya apa? Dia memiliki ukuran yang sangat panjang yaitu 268 meter. Tingginya 5-6 meter dan memiliki 53 bilik rumah ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa membacanya ada di teks bacaan buku paket halaman 15 dan 16 ya. Di situ ada penjelasannya, kalian bisa membacanya ya. Jadi, bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Lalu, bagaimanakah dengan rumah adat kalian? Apakah memiliki keunikan? Nah, rumah betang Ulu Palin termasuk salah satu keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada
Kekayaan itu beragam bentuknya, beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, kesenian daerah, dan lain-lain. Semua budaya tersebut memiliki ciri khas tiap-tiap daerah dan ciri khasnya selalu berbeda. Apa saja contoh budaya daerah di Indonesia? Yang pertama yaitu bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam komunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Perhatikan contoh keragaman kata akibat keragaman bahasa daerah tersebut. Di sini ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Papua. Jadi, semisal bahasa Indonesianya adalah saya, maka setiap daerah memiliki bahasa tersendiri. Kalau bahasa Jawanya saya, itu aku atau kulo. Bahasa Sundanya abdi, bahasa Bataknya ahu, bahasa Papuanya sa, ya. Kemudian rumah. Rumah bahasa Jawanya itu omah, bahasa Sundanya imah, bahasa Bataknya bagas, dan bahasa Papuanya rumah. Keragaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa. Hal ini karena dalam komunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa. Selanjutnya yang kedua adalah rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alamnya. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda-beda. Nah, Bu Nanda sudah menampilkan beberapa rumah adat yang ada di wilayah Indonesia ya. Kemudian kalian juga bisa membacanya di teks buku paket ya, bacaan di halaman 19. Di situ sudah ada tabel rumah adat dan daerah asalnya dari mana ya. Silakan dibaca. Selanjutnya adalah pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tertentu. Bu Nanda juga sudah menampilkan beberapa gambar. Di situ adalah gambar anak memakai pakaian adat tradisional wilayahnya masing-masing ya. Kemudian kalian juga bisa membaca di buku paket di halaman 20-21 ada nama pakaian adat dan daerah asalnya. Dan yang terakhir adalah kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tari-tarian dan lagu daerah. Meskipun kita tidak boleh melakukan tari-tarian atau lagu daerah sesuai ajaran agama kita, namun Bu Nanda akan memberikan sedikit pengetahuan bahwa kita memiliki keragaman kesenian daerah ya dari berbagai daerah ya. Kalian juga bisa membacanya di buku paket halaman 21-22. Macam-macam tarian yang ada di Indonesia dan daerah asalnya. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Jadi, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, melakukan berbagai usaha, berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan, menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Apa saja jenis usahanya? Jenis usaha yang pertama, jenis usaha di bidang agraris ya. Bisa pertanian, persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Contohnya adalah perkebunan teh ya. Nah, kemudian ada juga usaha di bidang peternakan ya. Banyak sekali peternakan itu ada yang
ternak hewan kecil, hewan sedang, dan hewan besar. Salah satunya adalah peternakan ulat sutra ya. Ada juga peternakan kambing, ayam, domba ya, macam-macam. Selanjutnya, kegiatan jenis usahanya perikanan. Perikanan itu bisa dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau waduk ya. Atau bisa juga dengan memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Itu juga bisa ya. Kemudian ada juga pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Contohnya yaitu pertambangan ya, atau berburu atau penebangan hutan ya. Itu adalah jenis-jenis usaha yang beragam di wilayah Indonesia dengan mengolah sumber daya alam ya. Baiklah, untuk penjelasan kali ini Bu Nanda kira cukup ya. Jadi, untuk kali ini materi yang Bu Nanda sampaikan tidak ada tugas ya. Cukup kalian menyimak dan mencatat apa saja hal-hal yang penting Bu Nanda sampaikan ya. Tidak perlu disetorkan, tidak perlu dilaporkan ya. Nah, baik. Bu Nanda akhiri untuk materi kali ini. Bu Nanda ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan telah mendengarkan penjelasan dari Bu Nanda dengan baik ya. Baik, Bu Nanda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.